Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Meskipun energi murni ini tidak sekuat energinya sendiri, ia bagaikan bibit. Ketika energi kehidupan murni ini memasuki tubuhnya, ia segera mengendalikannya dan menuangkannya ke dalam inti kekuatan jiwanya, menyegelnya. Pada saat yang sama, ia juga memanggil kekuatan jiwanya untuk membiasakan diri dengan sifat-sifat energi kehidupan murni ini. Ekspresi terkejut muncul di wajah Dokter Abadi, Douro. Bagi seseorang di tingkatnya, sangat sulit untuk berkembang lebih jauh, terutama karena ia adalah Douro Transcendent tipe penyembuh, bahkan lebih sulit baginya daripada bagi yang lain. Wang Xianer sebenarnya, seperti Muen dan Long Xiaoyao, adalah seorang talenta lintas generasi. Ia adalah satu-satunya tetua kehormatan yang tersisa dari Kekaisaran Bintang Luo. Ia telah melindungi kekaisaran selama beberapa dekade. Namun, usianya semakin menua, mendekati 200 tahun. Seiring bertambahnya usia, ia merasa energi kehidupannya cepat memudar. Ia yakin ia hanya punya 10 tahun lagi untuk hidup. Namun, setelah Huo Yuhao menuangkan energi kehidupan murni itu ke dalam tubuhnya, dia diberi kesempatan lain untuk membuat kemajuan. Akumulasinya sudah lama mencukupi. Yang kurang darinya adalah pencerahan dan kesempatan. Energi kehidupan murni yang dilepaskan Huo Yuhao memberikan kesempatan berharga baginya. Selama ia berusaha sebaik mungkin untuk mengingat sifat-sifat energi kehidupan yang dilepaskan Huo Yuhao dan mengembangkan kekuatan jiwanya sesuai dengan sifat-sifat tersebut, ia dapat meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan meningkatkan kultivasinya satu tingkat, dia akan mampu hidup puluhan tahun lebih lama. Tetua Mu hidup hingga usia 200 tahun sebelum meninggal dunia. Alasan utama kematiannya yang begitu cepat adalah karena cedera yang dideritanya di masa mudanya terlalu serius. Long Xiaoyao dan Ye Sisui masih hidup dan sehat. Jika tidak ada yang terjadi, mereka berdua tidak akan kesulitan hidup lebih dari 300 tahun. Setelah terkejut sesaat, Wang Xianer segera mengalihkan perhatiannya kepada Huo Yuhao. Sebagai seorang tabib, ia sangat peduli padanya. Terlebih lagi, ia adalah orang yang sangat simpatik dan baik hati. Ia jelas tidak ingin Huo Yuhao menderita karena apa yang telah ia dapatkan. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia segera merasa lega. Huo Yuhao dalam kondisi baik, lebih baik dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pembalikan aliran energi kehidupan terjadi karena jumlah energi kehidupan yang dapat ia simpan di dalam tubuhnya telah mencapai batasnya. Batas ini tidak tercapai karena energi kehidupan dari Dokter Abadi, Douro. Energi kehidupannya hanya bertindak sebagai pemandu yang mengarahkan energi kehidupannya sendiri. Setelah itu, tubuhnya sepenuhnya ternutrisi oleh energi kehidupan murni itu. Wang Xianer terdiam takjub. Setiap individu memang punya terobosannya sendiri. Jika semua energi kehidupan ini miliknya, ia yakin ia bisa menjadi seorang ultimate Douluo di masa depan. Baginya, energi kehidupan murni bisa langsung diubah menjadi kekuatan jiwa. Namun, energi kehidupan murni seperti itu hanya akan meningkatkan energi kehidupan dalam tubuh Wang Xianer. Dokter Abadi, Douro, menyerap sisa energi kehidupan di udara ke dalam tubuhnya. Ia tak mungkin menyia-nyiakannya. Ia telah menuai hasil yang luar biasa hari ini. Hanya dalam waktu sesingkat ini, ia merasa seolah-olah hambatan yang selama ini membuatnya frustrasi dapat ditembus. Pintu dari peringkat 95 ke peringkat 96 tampaknya terbuka perlahan-lahan. Cahaya hijau perlahan memudar,
dan puncak gunung kembali terasa damai. Pipi Huo Yuhao kini sedikit merona. Wang Xianer terkejut saat mengetahui bahwa lorong Huo Yuhao yang rusak dipenuhi dengan energi kehidupan. Ini berarti energi kehidupan murni memasuki salurannya dan membantu pemulihannya. Darah Huo Yuhao mulai bersirkulasi kembali di dalam saluran yang telah sembuh ini. Bahkan Dokter Abadi Douro pun terkejut dengan pemandangan seperti ini. Sungguh ajaib, Penatua. Bagaimana kabarnya? Susansi bertanya dengan lembut. Dokter Abadi Douluo menjawab, baiklah, dia baik-baik saja sekarang. Namun, dia butuh waktu untuk pulih. Tolong bawa dia kembali dulu. Sambil berbicara, ia bergerak menekan ke arah Huo Yuhao, dan seberkas cahaya hijau lembut berubah menjadi potongan-potongan kecil sebelum mengelilingi tubuhnya. Mereka mengangkatnya tanpa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Wang Xianer menoleh ke arah Duke Macan Putih dan berkata, Duke, aku akan membawanya kembali dulu dan mengamatinya sebentar. Kondisinya agak istimewa, namun, secara keseluruhan, dia seharusnya baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu aku akan mengandalkanmu, kata Duke Harimau Putih dengan hormat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saat ini, situasi di pegunungan Mingdou sudah dipastikan. Kekaisaran Matahari Bulan belum menempatkan banyak pasukan di sini. Ketika Pagoda Dewa Kematian pergi, itu berarti pertahanan mereka di sini telah gagal. Kali ini, Kekaisaran Matahari Bulan telah meninggalkan banyak peralatan jiwa, meskipun mereka tidak kehilangan terlalu banyak insinyur jiwa. Bagi Kekaisaran Bintang Luo, ini sudah merupakan keberhasilan. Mereka dari Akademi Shrek pun tak tinggal lebih lama lagi. Mereka mengikuti Dokter Abadi, Dr. Douro, dan melanjutkan perjalanan menuju markas pasukan lapangan barat laut. Semua yang terjadi malam ini memang sangat mencengangkan. Namun, yang lain hanya menyaksikan apa yang terjadi di paruh kedua malam itu. Hanya Tang Wutong yang melihat dengan jelas apa yang terjadi di paruh pertama malam itu. Matanya sedikit berbinar saat melihat Huo Yuhao diselimuti cahaya hijau. Ia tampak sangat bingung, pikirannya tak menentu. Tak lama kemudian, mereka semua kembali ke markas. Wang Xianer mengirim Huo Yuhao kembali ke tendanya dan melakukan pemeriksaan ulang. Setelah itu, ia menginstruksikan semua orang untuk tidak memindahkannya dan membiarkannya memulihkan diri. Ia seharusnya bisa segera pulih. Setelah menyampaikan instruksinya, ia kembali ke penampilan tuanya dan pergi. Ia bergegas kembali untuk mencoba mengembangkan kekuatan jiwanya sendiri dan mencoba meningkatkannya ke peringkat 96. Semua orang dari Akademi Shrek mengerumuni tempat tidur Huo Yuhao. Saat itu, mereka semua menghela napas lega. Mereka akhirnya berhasil merebut kembali kendali pegunungan Mingdou yang mengubah situasi di seluruh benua. Misi mereka pada dasarnya telah selesai. Adapun bagaimana Kekaisaran Bintang Luo akan menghadapi Kekaisaran Matahari Bulan selanjutnya, itu adalah masalah yang harus dihadapi Duke Macan Putih. Bagi mereka, yang terpenting adalah mengetahui kapan Huo Yuhao akan pulih sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Susansi berkata, baiklah, semuanya pasti lelah setelah berkeliling semalaman. Ayo kita begini. Kita akan bergantian mengawasi Yuhao. Anak perempuan lebih teliti. Gui, aku akan menugaskanmu peran ini dulu, dan kau akan mengawasinya sampai fajar. Kiu akan menggantikanmu. Kita akan memutuskan susunan pemain setelah itu. Gui, tetaplah di sini. Sedangkan yang lain, kembali dan istirahatlah. Huo Yuhao tidak sadarkan diri. Sehingga Susansi mengambil alih perannya sebagai pemimpin. Semua orang mengangguk. Ye Gui bahkan sedikit bersyukur saat menatap Susansi.
Tatapan aneh terpancar di mata Tang Wutong. Ia menatap Ye Gui sebelum melirik Huo Yuhao. Setelah itu, ia berbalik dan meninggalkan tenda. Melihatnya dari belakang, Su Sanxi menunjukkan senyum nakal di wajahnya. Terkadang, terburu-buru mungkin bukan hal yang baik. Menggunakan metode lain mungkin justru akan memberikan hasil yang lebih efektif. Meskipun Su Sanxi tidak yakin apakah Tang Wutong adalah Wang Dongel. Setidaknya ia tahu bahwa Tang Wutong sangat mirip dengan Wang Dongel. Ini tidak bisa dipalsukan. Jika Wang Dongel benar-benar mengalami kecelakaan, Tang Wutong mungkin akan menjadi orang kepercayaan baru Huo Yuhao di masa depan. Karena itulah ia berusaha mempererat hubungan mereka berdua. Semua orang meninggalkan tenda, dan hanya Ye Gui yang tersisa. Saat dia menatap Huo Yuhao, dia tidak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hati. Yuhao, cepat sembuh ya. Aku tahu kamu gak pernah suka sama aku sebelumnya. Dan gak akan pernah suka sama aku. Tapi, aku senang banget bisa punya kesempatan berduaan sama kamu dan ngejaga kamu. Apa kamu gak pikir aku bodoh banget? Setelah tertawa, Ye Gui berdiri dan berjalan ke samping. Ia membawa baskom ke samping Huo Yuhao dan menggunakan handuk bersih untuk menyeka noda darah di wajahnya. Ia tidak berani mengganti pakaiannya karena takut akan mengganggu pemulihannya. Namun, seharusnya tidak masalah baginya untuk membersihkannya dengan lembut. Di bawah gerakannya yang lembut, noda darah di wajah Huo Yuhao dengan cepat terhapus. Dia tampak agak pucat, seolah-olah kehilangan terlalu banyak darah. Namun, aura kehidupannya sangat kuat. Ye Gui mengangkat tangannya dan ingin menyentuh wajahnya. Namun, telapak tangannya tetap berada di atas wajahnya. Ia tidak pernah menyentuhnya. Musuh, kau benar-benar musuhku? Ia mendesah sebelum menarik tangannya. Setelah itu, ia duduk diam di sampingnya dan mengamatinya. Di luar tenda, sepasang mata indah menjauh dari jendela. Tang Wutong berdiri di sana, dan diam-diam menghela napas lega. Saat meninggalkan tenda tadi, ia terus meyakinkan diri bahwa tidak akan terjadi apa-apa antara Huo Yuhao dan Ye Gui. Mengingat kondisinya saat itu, namun, ia tetap tidak bisa tenang setelah meninggalkan tenda. Ia diam-diam kembali keluar tenda dan mengamati dari luar. Ia melihat Ye Gui sedang menyeka wajah Huo Yuhao. Perasaan yang tak terlukiskan menyerbu hatinya. Ia bahkan ingin menerjang. Namun, ia segera tersadar. Kenapa aku begini? Dia tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku begitu mengkhawatirkannya? Orang lain memperlakukannya dengan begitu baik. Kenapa aku tidak bahagia untuknya? Pikiran-pikiran ini terus berputar di benaknya. Ketika ia melihat Ye Gui mengangkat tangannya dan ingin menyentuh wajah Huo Yuhao, ia melupakan segalanya lagi dan ingin segera masuk ke dalam tenda. Baru setelah Ye Gui menurunkan tangannya, ia menghela napas lega. Tang Wutong mengepalkan tangannya sambil berbalik dan menatap langit malam. Ia menjulurkan lidah ke langit dan bertanya pada dirinya sendiri, Tang Wutong, ada apa denganmu? Kenapa kau merindukan orang itu? Jangan bilang kau cemburu. Kenapa? Hanya karena dia menyelamatkanku? Tidak, aku tidak mungkin seperti itu. Dia hanya orang biasa. Lagi pula, dia sudah punya kekasih. Jadi kenapa kalau dia luar biasa? Dia juga tidak terlalu tampan. Tidur, pergilah, tidurlah. Sambil berbicara sendiri, ia mulai berjalan menuju tendanya. Namun, ia berjalan sangat lambat. Pagi-pagi sekali, tabib abadi Douluo sangat gembira saat dia datang ke tenda Huo Yuhao dan memeriksa kondisinya sekali lagi. Seperti yang diharapkannya kemarin, dia berhasil menerobos hambatan yang telah dihadapinya selama bertahun-tahun setelah menyerap energi kehidupan murni Huo Yuhao.
Dia naik dari peringkat 95 ke peringkat 96. Langkah terakhir ini tidak mudah. Butuh waktu hampir 60 tahun. Namun, dia akhirnya berhasil. Huo Yuhao tak diragukan lagi, bertanggung jawab atas semua ini. Itulah sebabnya dia datang pagi-pagi sekali. Meskipun tidak perlu melakukan perawatan apapun, dia tetap harus berusaha sebaik mungkin untuk membantunya jika mengalami masalah selama proses pemulihan. Itu adalah bentuk rasa terima kasihnya. Kondisi Huo Yuhao stabil. Saluran-salurannya yang rusak perlahan pulih, dan secara keseluruhan ia pulih dengan cepat. Selain energi kehidupan yang sangat besar di dalam tubuhnya, ada alasan penting lain di balik pemulihannya yang cepat. Saluran-salurannya langsung membeku setelah rusak. Saluran-saluran itu tidak bergeser atau berubah posisi sama sekali. Karena tetap diam, saluran-saluran itu memainkan peran yang sangat penting dalam pemulihannya. Ye Gui tidak tidur semalaman. Ketika melihat Dokter Abadi Douluo mengangguk diam-diam sambil memeriksa Huo Yuhao, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Penatua Dokter Abadi, bagaimana kabar Yuhao? Apakah dia baik-baik saja?" Namun, energi kehidupan murni seperti itu hanya akan meningkatkan energi kehidupan dalam tubuh Wang Xianer. Wang Xianer meliriknya, dan merasa geli ketika berkata, "Nona muda, semakin khawatir dirimu, semakin kacau dirimu. Soal emosi, kau harus bekerja lebih keras. Ada semacam tekanan terpendam dalam dirimu. Kurasa itu ada hubungannya dengan dia. Aku bisa merasakan jiwa bela dirimu berasal dari asal yang sama denganku. Baiklah, aku akan membantumu." Saat dia berbicara, Dokter Abadi Douluo mengangkat tangan kirinya dan dengan lembut menekan dada Ye Gui. Ye Gui merasakan hembusan kekuatan jiwa yang menyegarkan memasuki tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa bersih. Ia merasa sangat nyaman setelahnya. Jika bukan karena Huo Yuhao yang sedang tidur, ia pasti sudah berteriak ke langit. Obat memang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi masalah hati tak bisa diselesaikan dengan obat. Nona, aku tahu kau sangat menyukainya. Kenapa? Kau sangat cantik. Apa dia tidak puas? Wang Xianer menarik tangan kirinya dan menyentuh kepala Ye Gui. Ye Gui merasa jauh lebih baik setelah simpul di hatinya terlepas. Saat menatap tatapan penuh belas kasih di mata Dokter Abadi, matanya memerah, dan ia menggelengkan kepalanya pelan. Ia berkata, dia sudah punya seseorang yang disukainya. Aku tidak menyalahkannya. Mungkin aku hanya jatuh cinta pada kenyataan bahwa dia begitu gigih dalam mencintai. Dokter Abadi Douro menghela napas dan berkata, "Anak muda, sulit untuk membedakan apa itu cinta. Aku juga sama ketika masih muda. Hanya saja, mencintai seseorang bukan berarti memilikinya. Lagi pula, ada hal-hal lain yang bisa disukai dan dikagumi di dunia ini. Tidak ada salahnya menyukainya, asal jangan terlalu keras kepala. Kalau tidak, kau hanya akan merasa tertekan seumur hidupmu. Kau harus belajar melepaskan, mengerti?" "Ya, terima kasih atas saranmu, Tetua." Ye Gui mengangguk pelan. Namun, ia tak bisa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke arah Huo Yuhao. Wang Xianer tersenyum tipis. Ia tahu ia tak bisa sepenuhnya meyakinkan Ye Gui hanya dengan beberapa patah kata. Terutama jika menyangkut masalah hati. Namun, ia tahu Ye Gui bukanlah orang yang keras kepala. Kalau tidak, tekanan batinnya akan semakin parah. Seharusnya dia baik-baik saja. Namun, dia masih butuh waktu untuk pulih, karena salurannya sudah rusak parah. Jika aku mulai menyembuhkannya dari awal, aku butuh setidaknya setengah tahun untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Aku bahkan tidak bisa menjamin tidak akan ada efek samping.
Seluruh kultivasinya mungkin akan lumpuh. Namun, energi kehidupannya terlalu kuat. Dia pasti mengalami sesuatu yang istimewa, sehingga mampu pulih sendiri. Menurutku, dia seharusnya sudah pulih paling lama dalam 10 hari. Harus kuakui, ini adalah keajaiban. Pulih dalam 10 hari? Luar biasa. Ye Gui tak kuasa menahan diri untuk bersorak. Pada saat ini, tirai tenda terbuka, dan Nan Qiu Qiu masuk. Apa hebatnya? Apa Yu Hao baik-baik saja? Nan Qiu Qiu bergegas menghampiri Ye Gui dan menatap Huo Yu Hao. Melihatnya masih sama seperti malam sebelumnya, raut wajah kecewa terpancar di wajahnya. Dokter Abadi, Dou Luo, tertawa. Satu lagi, banyak banget cowok di luar sana. Kenapa kalian semua jatuh cinta sama cowok yang sama? Nggak ada masa depan. Bukankah lebih menyakitkan? Tapi, kalian nggak seburuk itu. Setidaknya kalian nggak tegang karena naksir dia. Wajah Nan Qiu Qiu memerah, dan dia berkata, "Tetua, jangan mengejekku. Aku tidak suka orang ini. Suster Gui lah yang menyukainya." Dokter Abadi Dou Luo tertawa, "Aku memang tua, tapi aku tidak buta. Kalau aku saja tidak tahu kalau kau menyukainya. Bukankah 200 tahun terakhir ini akan sia-sia? Baiklah, baiklah, aku tidak akan repot-repot mengurusi masalah anak muda lagi. Kau bisa urus masalahmu sendiri. Ingat, jangan sentuh dia. Kalau jalannya bergeser, akan ada masalah." Ya, Nan Qiu Qiu dan Ye Gui buru-buru mengakui kata-katanya. Dokter Abadi Douro pergi, dan keduanya saling berpandangan. Nan Qiu Qiu menjulurkan lidahnya ke arah Ye Gui, yang balas tersenyum. Setelah itu, keduanya mengalihkan perhatian ke Huo Yu Hao. Nan Qiu Qiu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apa bagusnya orang ini? Siapa yang suka dia? HMPH, dia selalu misterius. Usianya belum genap 20 tahun, tapi tingkahnya seperti pria berumur 40 atau 50 tahun." Ye Gui terhibur melihat temannya. Kenapa aku ingat seseorang pernah bilang dia suka pria yang lebih dewasa dan cakap? Wajah Nan Qiu Qiu memerah, dan dia berkata, "Benarkah? Siapa yang bilang begitu? Siapa orang yang seleranya rendah itu?" Ye Gui tertawa. "Baiklah, bukan kamu." Senyumnya perlahan memudar. Sambil menatap Huo Yu Hao, ia berkata dengan lembut. "Dokter Abadi berkata bahwa kita harus melepaskannya. Dia bukan milik kita. Aku benar-benar bisa merasakan bahwa dia kesakitan." "Apa? Dia kesakitan? Banyak sekali dari kita yang menyukainya. Lagi pula, dia calon kepala Balai Paviliun Dewa Laut. Dia juga memegang posisi penting di Sekte Tang. Dia bahkan Master Pagoda Roh yang namanya saja sudah terkenal. Dia sangat dihormati. Apa gunanya bersedih?" Ye Gui meliriknya dan berkata, "Sekarang akhirnya kau mengakui kalau kau menyukainya. Dia sebenarnya sedang kesakitan. Aku bisa merasakannya. Semua yang kau sebutkan adalah prestasinya. Tapi, pernahkah kau pikirkan betapa besar tekanan yang harus ia tanggung karena prestasi-prestasi ini? Dulu masih baik-baik saja, tapi sejak Donger koma, emosinya sangat terpengaruh. Setelah misi ini, aku bahkan merasa dia tampak kurang tenang. Seandainya ini masa lalu, dia tidak akan mengambil risiko sebesar ini. Tadi malam, aku akhirnya mengerti bahwa mungkin dia tidak ingin hidup lagi. Itulah mengapa dia bersedia mengambil risiko sebesar itu. Hanya dia yang tahu betapa sakitnya perasaannya." Nan Qiu Qiu mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah itu Tang Wutong Wang Donger yang telah kehilangan ingatannya? Bukankah semua orang mengakuinya?" Ye Gui memutar matanya dan berkata, "Demi Tuhan, bisakah kau lebih jeli? Apa kau tidak sadar kalau Huo Yu Hao sangat formal terhadap Tang Wutong?
Dia begitu sopan sampai-sampai rasanya mereka orang asing. Dia bahkan tidak sedekat kita dengannya. Apa maksudnya? Mengingat karakternya, apakah dia akan bersikap seperti itu jika Tang Wutong benar-benar Wang Dongel? Dia pasti menggunakan metode tertentu untuk memastikan bahwa Tang Wutong sebenarnya bukan Wang Dongel. Inilah mengapa dia bersikap seperti ini. Sejak saat itu pula aku merasa emosinya menjadi sedikit tidak normal. Setelah mendengar kata-katanya, Nan Qiuqiu menjulurkan lidahnya dan berkata, sepertinya begitu. Kalau Tang Wutong itu bukan Wang Dongel, lalu di mana Wang Dongel? Sebenarnya, aku merasa kita mungkin tidak punya peluang, bahkan jika Wang Dongel sudah mati. Orang ini terlalu keras kepala. Dia hanya mencintai Wang Dongel. Wang Qiuer sangat mirip Wang Dongel dan berkorban begitu banyak untuknya, tetapi itu pun tidak mengubah hatinya. Ye Gui berkata, inilah mengapa kita harus melepaskannya. Mari kita simpan ini sebagai kenangan indah. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku hanya berharap dia bisa segera menemukan Dongel dan mulai merasa bahagia lagi. Nan Qiuqiu menatap Ye Gui dengan aneh. Saudari Gui, aku tiba-tiba merasa bahwa kau sangat mulia. Ye Gui terkekeh dan menjawab, apa gunanya bersikap mulia? Kalau aku punya kesempatan sekecil apapun, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Aku bahkan tak akan repot-repot mempertaruhkan mukaku. Tapi, kau sudah bilang, kita sama sekali tidak punya kesempatan. Kalau begitu, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Di luar tenda, seseorang berdiri diam. Ia memang datang ketika Dokter Abadi Douluo pergi, tetapi ia tidak masuk ke dalam tenda. Ia hanya menguping pembicaraan Nan Qiuqiu dan Ye Gui. Mendengar semua ini, ia berbalik dan pergi tanpa suara. Entah kenapa, ia mulai merasa kesepian di lubuk hatinya. Nan Qiuqiu menggantikan Ye Gui dan mengawasi Huo Yuhao hingga makan siang. Ketika giliran berikutnya tiba, Jiang Nanan menggantikannya. Setelah itu, giliran Jing Ziyan. Tugas Jing Ziyan berlangsung hingga malam tiba. Wutong, istirahatlah 2 jam setelah makan malam sebelum menggantikan Ziyan. Ada pertanyaan? Tanya Susansi kepada Tang Wutong.